Mirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belum mendapatkan informasi mengenai kepindahan tempat sidang perkaranya ke Bumi Perkemahan Cibubur. Ahok hanya menerima surat dimulainya sidang pada 13 Desember mendatang di PN Jakarta Pusat di kawasan Gajah Mada. Dalam perkara ini, Ahok memilih adik kandungnya untuk mendampingi Ahok sebagai pengacara. Ahok membantah sudah menyiapkan 50 pengacara untuk mendampinginya di pengadilan. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menunjuk Vivi Leti Purnama, adik kandungnya, sebagai koordinator pengacara. Ahok juga berharap sidangnya dapat disiarkan langsung oleh televisi sehingga warga dapat menyaksikan secara langsung dan menilai kasusnya secara utuh. Ini persidangannya rencananya kan dipindah ke Cibubur. Saya nggak tahu. Belum dapat surat yang saya terima masih di Gajah Mada. Di Jakarta Pusat. Ya. Itu suratnya. Rencana program disampaikan tadi tentang memfasilitasi para kreatif. Kita sudah bangun kan di Waduk Melati untuk yang fashion, terus di Kuningan yang saat Casablanca. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pekan depan akan menggelar sidang perdana kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mabes Polri menyarankan agar sidang kasus ini dilakukan di tempat yang mampu menampung orang banyak, diantaranya di area PRJ Kemayoran atau Bumi Perkemahan Cibubur. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Nori Utari langsung dari Cibubur, Jakarta Timur. Ya, Nori, lokasi alternatif untuk persidangan Ahok nanti menurut Polri adalah ada di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, dari pantauan Anda sendiri, apakah kemudian lokasi ini memang memadai untuk dilakukan persidangan dan dapat menampung orang banyak? Iya, Fitri, bahwa gambaran terkini terkait lokasi alternatif persidangan Ahok yang dilaksanakan pada pekan depan, yaitu di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, tepatnya yaitu di Aula Cut Nyadin yang memiliki kapasitas 800 hingga 1.000 orang. Walaupun belum ditetapkan sebagai lokasi persidangan Ahok secara resmi, namun dari pantauan kami sejak pagi hingga saat ini, lokasi ini sudah dilakukan, yaitu pengamanan oleh aparat keamanan, yaitu dari pintu masuk sampai dengan menuju Aula Cut Nyadin. Bahkan awak media pun tidak diperbolehkan masuk, yaitu 100 meter menuju Aula Cut Nyadin karena saat ini sedang dilakukan survei oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah aula ini nantinya layak menjadi lokasi persidangan Ahok pada pekan depan. Dan informasi yang kami terima, selain bisa menampung jumlah massa ataupun orang yang cukup banyak di dalam ruang Aula Cut Nyadin ini, ternyata di aula ini juga difasilitasi, yaitu ada belasan tempat sanitasi yang bisa melayani massa nantinya. Dan jika benar nantinya ternyata lokasi ini menjadi tempat persidangan Ahok, maka akan ditambah lagi jumlah sanitasinya, termasuk juga akan didirikan posko keamanan untuk bisa menampung massa. Namun informasi yang kami terima tadi barusan dari penanggung jawab pemasaran Bumi Perkemahan Cibubur, yaitu Herianda, ia mengatakan bahwa sebenarnya pihak kepolisian sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan pihak Bumi Perkemahan Cibubur terkait dengan lokasi persidangan Ahok ini. Dan pihaknya pun masih menantikan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara apakah nantinya lokasi ini tepat menjadi lokasi persidangan Ahok atau tidak. Namun melihat area luas dari Bumi Perkemahan ini mencapai 210 hektar, maka tidak memungkinkan bahwa bisa menampung jumlah massa yang cukup banyak. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Herianda. Untuk tempatnya itu memang sudah sudah dikondisikan, itu Aula Cut Nyadin. Memang berada di Bumi Perkemahan Cibubur. Ya aula serbaguna lah. Kapasitasnya? Kalau kapasitas, kalau secara umum itu 800. Ya, tapi kalau untuk skema nanti dibentuk seperti apa ya mungkin kurang dari 800, bisa 300 gitu kan jumlahnya yang untuk. Iya, Fitri.
Ya, Nori, lalu kemudian jika kita ketahui bagaimana sidang perdana Ahok nanti akan digelar pekan depan sekitar tanggal 13 Desember seperti itu. Ini skenario yang dimiliki oleh para penyelenggara dari Bumi Perkemahan Cibubur seperti apa mengenai aktivitas di sana? Ya, Fitri, bisa kami informasikan di sini bahwa belum pihak dari pengelola Bumi Perkemahan Cibubur ini belum dapat memastikan apakah nantinya apabila benar Bumi Perkemahan ini menjadi lokasi dari persidangan Ahok pada pekan depan, apakah kegiatan lain akan dihentikan atau tidak. Namun informasi yang kami terima bahwa saat ini sudah ada sejumlah pihak yang menyewa lokasi Bumi Perkemahan ini untuk kegiatan perkemahan tepat pada bersamaan dengan pelaksanaan persidangan Ahok, yaitu pada Selasa pekan depan. Dan juga dari pengelola masih memantau apabila nantinya masa yang datang dengan jumlah yang sangat banyak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kegiatan lain akan ditunda dan akan digantikan di hari yang lain. Dan juga Fitri, bisa kami informasikan di sini, kami juga mempunyai berita lain masih terkait dengan Ahok. Di antaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mempertimbangkan sejumlah tempat untuk menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satu tempat yang direkomendasikan adalah di Cibubur, Jakarta Timur. Sejauh ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta masih mencari tempat yang pas untuk digelarnya sidang kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Karena ditakutkan masa akan membeludak saat sidang dimulai pada pekan depan. Sedangkan pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kemungkinan sidang akan digelar di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Namun pihak kepolisian masih belum merinci tempat mana yang pasti. Meski Kapolri menginginkan ruang sidang Ahok akan dipindahkan ke tempat yang jauh dari keramaian, namun agaknya proses persidangan perkara Ahok tetap akan digelar, yaitu di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, termasuk pengecekan kondisi ruang sidang oleh aparat kepolisian. Pengecekan sebuah ruang di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat dilakukan Kapolres Jakarta Pusat beserta jajarannya. Rabu sore, ruang Kusuma Atmaja yang berada di lantai 2 rencananya akan digunakan untuk proses persidangan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski Kapolri sempat akan memindahkan ruang sidang di lokasi yang jauh dari keramaian, namun persidangan sepertinya tetap akan digelar di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Di ruang sidang yang ukurannya paling besar ini dapat menampung sekitar 80 pengunjung dan sidang akan dilaksanakan pada Selasa 13 Desember mendatang dan akan dimulai yaitu pada pukul 9 pagi hingga selesai. Pihak kepolisian juga akan melakukan pengamanan ekstra mengingat sidang akan menjadi prioritas massa. Persiapan kita persiapan yang apa adanya ya. Artinya bagi kita persidangan ini adalah persidangan rutinitas. Jadi sebagaimana persidangan biasa ya seperti itu. Kalaupun misalnya ada lebih banyak pengunjung sidang, paling-paling mungkin yang disediakan adalah sound system dengan suara, itu saja menurut kami. Untuk keamanan sendiri, Pak? Udah koordinasi? Kalau keamanan itu kan yang punya kewenangan di situ adalah pihak kepolisian. Pemirsa, korban gempa Aceh diperkirakan akan terus bertambah dan proses evakuasi hingga siang ini masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di PD Jaya Aceh, kita telah terhubung dengan kontributor Berita 1, Arman Kurnadi yang berada di lokasi. Arman, bagaimana kondisi terkini di PD Jaya? Bagaimana perkembangan proses evakuasi hingga siang hari ini? Ya, baik Fitri. Saat ini saya berada di Kecamatan Panti Raja. Di sini saya melihat ada proses evakuasi memang masih terus dilakukan baik oleh seluruh
petugas yang terlibat di masa tanggap darurat gempa yang mengguncang Aceh Rabu kemarin. Untuk data hingga terakhir yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidi, jumlahnya masih di angka 96 orang. Adapun korban luka berat dan ringan itu mencapai 400 orang lebih ya. Dan siang ini tadi Panglima TNI bersama dengan Menteri Kesehatan memastikan bahwa dalam beberapa hari ke depan nanti akan menyiapkan tim medis khususnya yang untuk para korban yang mengalami patah tulang, dan mereka akan ditempatkan di sejumlah rumah sakit di Banda Aceh dan Pidi maupun Pidi Jaya. Demikian, Fitri. Ya, Arman, bagaimana dengan infrastruktur di lokasi? Apakah kemudian aliran listrik sudah kembali atau masih terputus? Ya, hingga siang ini warga, terutama korban, itu masih menggunakan mesin listrik ya untuk kegiatan seperti sehari-hari, baik untuk menghidupkan alat elektroniknya itu menggunakan mesin listrik karena memang warga belum mendapatkan pasokan listrik yang normal seperti biasanya. Petugas PLN tadi terlihat terus berupaya melakukan perbaikan jaringan listrik yang sempat mengalami kerusakan pasca gempa. Fitri. Baik, terima kasih Arman atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung dari kontributor Berita 1 TV Arman Konadi yang ada di lokasi di Aceh. Ya, pemirsa, jumlah korban tewas akibat gempa Aceh bertambah menjadi 102 orang. Informasi tersebut serta informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan Priscila Dauhan. Priscila, silahkan. Baik, terima kasih Fitri Megantara. Pemirsa, jumlah korban meninggal akibat gempa Aceh bertambah menjadi 102 orang. Jumlah korban ini akan diperkirakan akan terus bertambah mengingat evakuasi yang masih terus dilakukan. BNPB mencatat korban 102 orang yang meninggal, 1 orang hilang, 136 luka berat, dan 616 orang luka ringan. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwonugroho mengatakan korban rata-rata meninggal karena tertimpa bangunan yang runtuh. Upaya evakuasi terhadap korban pun masih terus dilakukan. Masih diperkirakan masih akan terus bertambah. BNPB juga mencatat kerugian material yang dialami akibat gempa Pidi Aceh, yakni 429 rumah rusak, diantaranya 348 rusak berat, 42 rusak sedang, serta 39 rusak ringan. 234 ruko rusak, diantaranya 124 rusak berat dan 110 rusak ringan. 18 masjid rusak, diantaranya 16 rusak berat, 1 rusak sedang, serta 1 rusak ringan. 4 sekolah rusak, diantaranya 3 rusak berat dan 1 rusak ringan. Terdapat juga 1 RSUD yang juga roboh. Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, termasuk pengecekan kondisi ruang sidang oleh aparat kepolisian. Pengecekan sebuah ruang di gedung sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat dilakukan Kapolres Jakarta Pusat beserta jajarannya. Rabu sore, ruang Kusuma Atmaja yang berada di lantai 2 rencananya akan digunakan untuk proses persidangan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski Kapolri sempat akan memindahkan ruang sidang di lokasi yang jauh dari keramaian, namun persidangan sepertinya tetap akan digelar di gedung sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Di ruang sidang yang ukurannya paling besar ini dapat menampung sekitar 80 pengunjung dan sidang akan dilaksanakan pada Selasa 13 Desember mendatang dan akan dimulai yaitu pada pukul 9 pagi hingga selesai. Pihak kepolisian juga akan melakukan pengamanan ekstra mengingat sidang akan menjadi prioritas massa. Persiapan kita persiapan yang apa adanya ya.
Artinya bagi kita persidangan ini adalah persidangan rutinitas. Jadi sebagaimana persidangan biasa ya seperti itu. Kalaupun misalnya ada lebih banyak pengunjung sidang, paling-paling mungkin yang disediakan adalah sound system dengan suara, itu saja menurut kami. Untuk keamanan sendiri Pak, sudah koordinasi? Kalau keamanan itu kan yang punya kewenangan di situ adalah pihak kepolisian. Pemirsa, korban gempa Aceh diperkirakan akan terus bertambah dan proses evakuasi hingga siang ini masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di PD Jaya Aceh, kita telah terhubung dengan kontributor Berita 1, Arman Konadi yang berada di lokasi. Arman, bagaimana kondisi terkini di PD Jaya? Bagaimana perkembangan proses evakuasi hingga siang hari ini? Ya, baik Fitri. Saat ini saya berada di Kecamatan Panti Raja. Di sini saya melihat ada sidang perdana Ahok nanti akan digelar pekan depan sekitar tanggal 13 Desember seperti itu. Ini skenario yang dimiliki oleh para penyelenggara dari Bumi Perkemahan Cibubur. Seperti apa mengenai aktivitas di sana? Ya Fitri, bisa kami informasikan di sini bahwa belum pihak dari pengelola Bumi Perkemahan Cibubur ini belum dapat memastikan apakah nantinya apabila benar Bumi Perkemahan ini menjadi lokasi dari persidangan Ahok pada pekan depan, apakah kegiatan lain akan dihentikan atau tidak. Namun informasi yang kami terima bahwa saat ini sudah ada sejumlah pihak yang menyewa lokasi Bumi Perkemahan ini untuk kegiatan perkemahan tepat pada bersamaan dengan pelaksanaan persidangan Ahok, yaitu pada Selasa pekan depan. Dan juga dari pengelola masih memantau apabila nantinya masa yang datang dengan jumlah yang sangat banyak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kegiatan lain akan ditunda dan akan digantikan di hari yang lain. Dan juga Fitri, bisa kami informasikan di sini, kami juga mempunyai berita lain masih terkait dengan Ahok. Di antaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mempertimbangkan sejumlah tempat untuk menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satu tempat yang direkomendasikan adalah di Cibubur, Jakarta Timur. Sejauh ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta masih mencari tempat yang pas untuk digelarnya sidang kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Karena ditakutkan masa akan membeludak saat sidang dimulai pada pekan depan. Sedangkan pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kemungkinan sidang akan digelar di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Namun pihak kepolisian masih belum merinci tempat mana yang pasti. Meski Kapolri menginginkan ruang sidang Ahok akan dipindahkan ke tempat yang jauh dari keramaian, namun agaknya proses persidangan perkara Ahok tetap akan digelar, yaitu di Gedung Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belum mendapatkan informasi mengenai kepindahan tempat sidang perkaranya ke Bumi Perkemahan Cibubur. Ahok hanya menerima surat dimulainya sidang pada 13 Desember mendatang di PN Jakarta Pusat di kawasan Gajah Mada. Dalam perkara ini, Ahok memilih adik kandungnya untuk mendampingi Ahok sebagai pengacara. Ahok membantah sudah menyiapkan 50 pengacara untuk mendampinginya di pengadilan. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menunjuk Vivi Leti Purnama, adik kandungnya, sebagai koordinator pengacara. Ahok juga berharap sidangnya dapat disiarkan langsung oleh televisi sehingga warga dapat menyaksikan secara langsung dan menilai kasusnya secara utuh. Ini persidangannya rencananya kan dipindah ke Cibubur. Saya nggak tahu. Belum dapat Surat yang saya terima masih di Gajah Mada. di Jakarta Pusat. Ya. Tentang rencana program disampaikan tadi tentang memfasilitasi para kreatif. Kita sudah bangun kan di Waduk Melati untuk yang fashion, terus di Kuningan yang saat Casablanca.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pekan depan akan menggelar sidang perdana kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mabes Polri menyarankan agar sidang kasus ini dilakukan di tempat yang mampu menampung orang banyak, diantaranya di area PRJ Kemayoran atau Bumi Perkemahan Cibubur. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Nori Utari langsung dari Cibubur, Jakarta Timur. Ya, Nori, lokasi alternatif untuk persidangan Ahok nanti menurut Polri adalah ada di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, dari pantauan Anda sendiri, apakah kemudian lokasi ini memang memadai untuk dilakukan persidangan dan dapat menampung orang banyak? Iya, Fitri, bahwa gambaran terkini terkait lokasi alternatif persidangan Ahok yang dilaksanakan pada pekan depan, yaitu di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, tepatnya yaitu di Aula Cut Nyadin yang memiliki kapasitas 800 hingga 1.000 orang. Walaupun belum ditetapkan sebagai lokasi persidangan Ahok secara resmi, namun dari pantauan kami sejak pagi hingga saat ini, lokasi ini sudah dilakukan, yaitu pengamanan oleh aparat keamanan, yaitu dari pintu masuk sampai dengan menuju Aula Cut Nyadin. Bahkan awak media pun tidak diperbolehkan masuk, yaitu 100 meter menuju Aula Cut Nyadin karena saat ini sedang dilakukan survei oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah aula ini nantinya layak menjadi lokasi persidangan Ahok pada pekan depan. Dan informasi yang kami terima, selain bisa menampung jumlah massa ataupun orang yang cukup banyak di dalam ruang Aula Cut Nyadin ini, ternyata di aula ini juga difasilitasi, yaitu ada belasan tempat sanitasi yang bisa melayani massa nantinya. Dan jika benar nantinya ternyata lokasi ini menjadi tempat persidangan Ahok, maka akan ditambah lagi jumlah sanitasinya, termasuk juga akan didirikan posko keamanan untuk bisa menampung massa. Namun informasi yang kami terima tadi barusan dari penanggung jawab pemasaran Bumi Perkemahan Cibubur, yaitu Herianda, ia mengatakan bahwa sebenarnya pihak kepolisian sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan pihak Bumi Perkemahan Cibubur terkait dengan lokasi persidangan Ahok ini. Dan pihaknya pun masih menantikan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara apakah nantinya lokasi ini tepat menjadi lokasi persidangan Ahok atau tidak. Namun melihat area luas dari Bumi Perkemahan ini mencapai 210 hektar, maka tidak memungkinkan bahwa bisa menampung jumlah massa yang cukup banyak. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Herianda. Untuk tempatnya itu memang sudah sudah dikondisikan, itu Aula Cut Nyadin. Memang berada di Bumi Perkemahan Cibubur. Ya Aula serbaguna lah. Kapasitasnya? Kalau kapasitas, kalau secara umum itu 800. Ya, tapi kalau untuk skema nanti dibentuk seperti apa ya mungkin kurang dari 800, bisa 300 gitu kan jumlahnya yang untuk. Iya, Fitri. Ya, Nori, lalu kemudian jika kita ketahui bagaimana proses evakuasi memang masih terus dilakukan baik oleh seluruh petugas yang terlibat di masa tanggap darurat gempa yang mengguncang Aceh Rabu kemarin. Untuk data hingga terakhir yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidi, jumlahnya masih di angka 96 orang. Adapun korban luka berat dan ringan itu mencapai 400 orang lebih ya. Dan siang ini tadi Panglima TNI bersama dengan Menteri Kesehatan memastikan bahwa dalam beberapa hari ke depan nanti akan menyiapkan tim medis khususnya yang untuk para korban yang mengalami patah tulang, dan mereka akan ditempatkan di sejumlah rumah sakit di Banda Aceh dan PD maupun PD Jaya. Demikian, Fitri. Ya, Arman, bagaimana dengan infrastruktur di lokasi? Apakah kemudian aliran listrik sudah kembali atau masih terputus? Ya, hingga siang ini warga
terutama korban itu masih menggunakan mesin listrik ya untuk kegiatan seperti sehari-hari, baik untuk menghidupkan alat elektroniknya itu menggunakan mesin listrik karena memang warga belum mendapatkan pasokan listrik yang normal seperti biasanya. Petugas PLN tadi terlihat terus berupaya melakukan perbaikan jaringan listrik yang sempat mengalami kerusakan pasca gempa. Fitri. Baik, terima kasih Arman atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung dari kontributor Berita 1 TV Arman Konadi yang ada di lokasi di Aceh. Ya, pemirsa, jumlah korban tewas akibat gempa Aceh bertambah menjadi 102 orang. Informasi tersebut serta informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan Priscila Dauhan. Priscila, silahkan. Baik, terima kasih Fitri Megantara. Pemirsa, jumlah korban meninggal akibat gempa Aceh